Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengejutkan PDIP hari ini ya. Kalau Anies Baswedan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, wakilnya harus PDIP. Wah, ini semakin seru begitu kan. Semakin punya kekuatan dan power begitu kan ya. Anies Baswedan saat ini bisa-bisa ya. Anies Baswedan wakilnya itu dari PDIP, bisa-bisa terjadi ya. Kalau Anies Baswedan wakilnya dari PDIP, jelas seorang Jokowi, seorang istana kelabakan mereka ya. Seorang Kaisang pasti akan keok lah begitu kan. Ya karena ini politik begitu kan. Kekuatan Anies Baswedan super luar biasa begitu. Makanya sampai hari ini Kaisang masih cari nuansa-nuansa berkoalisi ini berkoalisi itu begitu kan, akibat ketidakmampuan mereka. Coba kalau mereka berani dan elektabilitasnya tinggi seperti Anies Baswedan, santai-santai aja mereka karena masyarakat sudah percaya. Kalau wakilnya dari PDIP, saya setuju sekali begitu kan ya, dibandingkan dengan Kaisang. Karena tidak ada pilihan lagi Anies Baswedan ini. Kalau sama-sama PKS, tidak mungkin representasi Anies Baswedan PKS di situ mau disatukan wakilnya dari PKS. Juga tidak mungkin begitu. Ini kan harus berkoalisi dengan yang lain ya, sebagai bentuk kekuatan mereka begitu ya. Dengan PKS saya kira kalau legowo mereka ya silahkan begitu kan. Makanya PDIP ya, kalau semisal Anies Cagup Jakarta, kader yang harus mendampinginya, yaitu kader PDIP yang harus mendampinginya ya. Ya udah Anies jadi kader PKS saja, wakil dari PDIP. Ya bisa saja terjadi begitu kan. Mengenaskan tak punya power lagi, jadi inferior, efek demokrasi terpimpin elit-elit ya, ceng-ceng PU, takut ya bermanuver. Ini komentar dari netizen ya. Saya kira nggak ada masalah mau diduetkan dengan siapapun begitu kan ya. Bagi Anies Baswedan tidak ada masalah. Yang penting adalah kesepakatan ya, kesepakatan partai. Kalau toh pada akhirnya Anies Baswedan lalu kemudian wakilnya dari PDIP, jelas mereka mereka akan berkoalisi PKB dengan PDIP. Partai Nasdem ya saya kira akan mengikuti begitu kan ya. Terus kemudian ya PKS mau berlabuh kemana ya, saya kira bergabunglah begitu sebagai kuda hitam nantinya Anies Baswedan ini kan, sebagai kekuatan mereka untuk melawan kepemimpinan seorang Prabowo dan Gibran ya. Ini kalau dibiarkan ya jadi mereka ya. Kalau kita diam ya dan dibiarkan terus menerus, tidak ada yang mengalah, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, jelas Gibran itu akan menjadi presiden 2 periode. Kita camkan aja begitu kan ya. Saya memprediksi itu begitu. Makanya ya untuk menjegal mereka saya kira harus kita lawan ya dengan orang-orang yang kuat. Mereka bersatu begitu kan. Lalu kemudian jangan tiba-tiba mengusung kader ini, ngasih kader itu begitu. Biar terah dinasti politik tidak semakin luas ya. PDIP mengatakan kalau misal Anies Cagup Jakarta, kader kami yang harus mendampingi. Mari kita baca, ini semakin menarik begitu kan. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Eriko Starduga mengakui dari nama-nama yang mencuat untuk maju pemimpin pemilihan gubernur Pilgub Jakarta, Anies Baswedan lah yang saat ini paling kuat dan berada di posisi teratas. Kita harus jujur juga mengakui bahwa memang potensi Pak Anies Baswedan besar. Sampai saat ini dari hasil survei-survei yang beredar masih Pak Anies yang tertinggi, kata Eriko. Meskipun demikian ya, Eriko mengandaikan apabila nantinya PDIP benar mengusung Anies, maka akan ada syarat yakni kursi calon wakil gubernur cawagup harus dari PDIP. Hal ini mengingat PDIP adalah partai pemenang kedua di Jakarta. Betul begitu kan? Betul sekali. Masuk akal di situ begitu. Kenapa PKS sebagai partai pemenang di situ harus mengusungkan kader? Karena representasi Anies Baswedan sama dengan PKS begitu kan? Apa juga begitu. Makanya kalau PKS mengusung Kaisang, wah semakin terpojok PKS ini, semakin kalah mereka. Ya demi kekuatan, karena banyak pendukung-pendukung PKS yang kemudian mengkritik habis-habisan dinasti politik seorang Jokowi, ya jangan diberikan kesempatan mereka. Ya kita harus bersatu begitu kan.
Ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu ya jangan sampai dikuasai orang-orang mereka begitu. Masa masyarakat ratusan juta di situ kalah dengan keluarga seorang Jokowi? Ini kan begitu logikanya, begitu logikanya ya. Saat ini Eko mengaku tingkat DPD sudah berkomunikasi internal langsung dengan Anies, sementara tingkat DPP sudah berkomunikasi dengan PKB dengan PKS. Bahkan tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies Baswedan. Meski demikian, Eko mengaku belum tentu tawaran PDIP akan formasi Cagup-Cawagup akan langsung diterima PKB dan PKS. Tetapi apakah juga partai lain menyetujui hal itu? Kan belum tentu. Betul kan? Contoh seperti PKS mensyaratkan wakil dari mereka, kan begitu. Kalau PKB cukup fleksibel karena kami juga ya sudah berkomunikasi dengan PKB. Nah, ini yang kita lihat. Kenapa PKS itu begitu ngotot untuk harus menjadi kader? Karena PKS sebagai partai pemenang ya di Pilkada DKI Jakarta, di kursi DPR Jakarta. Kemenangan PKS ya terhadap kursi-kursi yang ada di DPR di situ begitu. Karena menjadi efek elektoral Anies Baswedan. Ya, coba kita lihat saja di 2000 ketika mereka capres Anies Baswedan mengusung Anies Baswedan, kekuatan di Jakarta itu bersatu begitu kan. Salah satunya incumbent. Mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Makanya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan seperti PKB, Nasdem, PKS, mereka naik drastis loh begitu kan. Seharusnya kan mereka yang berterima kasih adalah Anies Baswedan. Orang-orang memilih PKS ya, memilih PKS karena ada Anies Baswedannya. Kan begitu logikanya. Kalau kita bersatu dengan PDIP, oke lah ada yang mengalah ya. Demi menjegal trah dari seorang Jokowi di situ, ya kita harus bersatu. Ya makanya sampai hari ini ya diambang kebingungan yang sangat-sangat luar biasa begitu. Ada yang mengatakan wakilnya harus dari PDIP, ada yang mengatakan dari PKS, ada yang mengatakan harus ini, harus itu dan sebagainya ya. Bahkan ini PKS dukung Anies tapi harus duet dengan Sohibul Iman ya dari PKS ya. Bahkan kalau mereka PKS menginginkan ya kadernya untuk menjadi wakil ini bertolak belakang dengan Anies Baswedan. Tidak mungkin Anies Baswedan Sohibul Iman di situ begitu. PKS harus ada satu partai yang mendukung mereka. Nampaknya PKB tidak mau kalau Sohibul Iman karena Sohibul Iman itu ya banyak di kader PKB kabarnya begitu. Ini masih salah saling adu persepsi di situ begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi ya kalau ini benar-benar diduetkan dengan siapapun begitu, ini harus bersatu ya demi mengalahkan anaknya seorang Jokowi. Karena Jokowi tidak punya partai, hanya Kaisang saja partai kecil mereka ya. Kalau bisa jangan diberikan kesempatan, tapi lantas bagaimana menantu Jokowinya kok begitu kuat? Nah, itu yang lain, beda lagi begitu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.